Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Adi Pamuji dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar di kelas 6 semester 1, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan dengan fokus pembelajaran IPS. Baik, kita akan masuk materi tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association Southeast of Asian Nation, sebuah organisasi kenegaraan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Lalu, kapan ASEAN terbentuk? Berdasarkan Deklarasi Bangkok, ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Negara pendiri ASEAN sebagai berikut: Indonesia yang diwakili Adam Malik, Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak, Singapura yang diwakili S. Rajaratnam, Filipina yang diwakili Narcisco Ramos, dan Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Lalu, apa ya arti dari bendera ASEAN? Untuk warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, untuk warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, untuk warna putih melambangkan sebuah kesucian, untuk warna kuning melambangkan kemakmuran, dan 10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Selanjutnya kita menuju letak geografis, sosial budaya, ekonomi, dan politik negara-negara di ASEAN. Di bawah ini adalah peta negara ASEAN. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di benua Australia dan daratan benua Asia. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Selanjutnya kita menuju negara-negara ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Sosial budaya Indonesia memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek. Dan di Indonesia memiliki pantun dan gurindam. Kondisi ekonomi Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak tanah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Kondisi politik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana negara dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya, kita menuju Malaysia. Malaysia memiliki tarian, uleg melayang, dan tarian zapin yang sangat khas dan terkenal. Untuk ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah, sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Malaysia dipimpin oleh seorang raja dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Berikutnya kita ke Singapura. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Untuk perekonomian Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustrian. Salah satu alasannya karena Singapura menjadi pelabuhan transit utama di Asia karena terletak di tengah jaringan rute perdagangan dunia. Sistem politik di Singapura yaitu republik parlementer. Berikutnya kita menuju Thailand. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha dan mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Sumber perekonomian utama negeri Thailand yaitu berasal dari timah, mangan, dan pertanian. Selain dijuluki sebagai negara gajah putih, Thailand juga mendapat julukan sebagai negara lumbung padi karena Thailand memiliki produksi beras yang sangat tinggi di dunia. Untuk sistem politik di Thailand yaitu menganut sistem monarki atau kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Selanjutnya kita menuju negara Vietnam. Suku di Vietnam sangat homogen. Suku terbesarnya adalah suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Bahasa resmi negara Vietnam adalah Inggris dan Perancis. Untuk perekonomian negara Vietnam sangat kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya juga didominasi oleh beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Politik di negara Vietnam yaitu Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal di mana
Negara Vietnam menganut sistem negara komunis. Selanjutnya kita menuju negara Filipina. Tinikling atau tarian bambu tradisional khas Filipina, Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Sumber ekonomi utama negara Filipina berasal dari tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Untuk sistem politik di negara Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahnya berbentuk republik di mana negara ini dipimpin oleh presiden. Sekarang menuju Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Hasil perekonomian utama Brunei Darussalam berasal dari minyak bumi dan gas alam. Untuk sistem politik, Brunei Darussalam menganut sistem monarki kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya kita menuju negara Laos. Bahasa Lao menjadi bahasa utama di negara Laos dan sebagian besar warganya menganut agama Buddha. Untuk ekonomi negara Laos, perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Untuk politik, Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara dari negara Laos adalah seorang presiden. Yang terakhir, kita menuju negara Kamboja. Budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat, salah satu bangunan yang sangat legendaris di Kamboja. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tuk, festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Untuk ekonomi dari negara Kamboja, yaitu berasal dari dua komoditas utama Kamboja, yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Untuk sistem politik negara Kamboja yaitu berbentuk monarki konstitusional. Yang terakhir kita menuju negara Myanmar. Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral, yakni biji, besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politik Myanmar memiliki sistem republik parlementer yang berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh junta atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.